Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sangat serius, begitu bilang baik, betul-betul kondisinya baik. Dalam suasana pandemi, sehat dan baik itu sangat mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqaka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qaliba ilaikal basharu khashi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dolalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Aamintum ma fis samai ayyahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum ma fis samai ayyursila alaikum hasiba. Fatata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa ja'al lakum yansurukum
الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ما كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم لكني الله ومن معي أنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih jazakallah kepada Ananda Vito yang sudah membacakan surah Al-Mulk bagi kita semua. Semoga menambah keberkahan buat kita semua. Hadirin sekalian dimanapun berada, baik yang online melalui Zoom maupun melalui YouTube, acara kita bedah buku malam hari ini diselenggarakan oleh BPKDI, Badan Pengelola Kegiatan Dakwah Islam Jakarta Timur. Untuk itu, kepada Ketua BPKDI, Bapak Haji Hermanu, kami persilakan untuk menyampaikan laporan sekaligus sambutan dari Ketua BPKDI. Kepada Bapak Haji Hermanu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Profesor Haji Abdul Somad, LCMA PhD. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Jakarta Timur, sekaligus juga sebagai penasihat BPKDI, yaitu Bapak Muhammad Anwar SS, serta penasihat BPKDI Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Gufron, atas nasihat-nasihat dan arahannya kepada kami untuk senantiasa menjadi lebih baik. Demikian dari kami, selamat menikmati jamuan ilmu dari Ustadz Abdul Somad, dan mohon maaf dari kami selaku penyelenggara acara ini atas segala kekurangan selama pelaksanaan. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Bapak Haji Irmanu yang sudah menyampaikan sambutan sebalaku atas nama Ketua Badan Pengelola Kegiatan Dakwah Islam Jakarta Timur. Luar biasa dari BPKD yang sudah lebih dari 30 tahun. Semoga senantiasa terus memberikan manfaat bagi umat, khususnya di wilayah Jakarta Timur ini. Para hadirin sekalian, baik yang online melalui Zoom maupun via YouTube, selanjutnya mari kita simak sambutan dari pemimpin kita, umarok kita, dan juga penasehat dari BPKDI yang juga selaku Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Muhammad Anwar SSI MAP, untuk menyampaikan sambutannya. Sudah online, alhamdulillah. Sehat Pak Wali? Alhamdulillah. 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 Meskipun lewat online, insya Allah. Terima kasih kehadirannya nih Pak Wali, sudah berkenan hadir. Sama-sama. Monggo kami persilahkan Pak Anwar untuk menyampaikan sambutannya pada malam hari ini. Silahkan Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Recording in abduhu wa progress. rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal qutam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPKDI Badan Pengelola Kegiatan Dakwah Islam Bapak Haji Irmanu, Penasehat BPKDI Bapak Profesor Dr. Ki Haji Zainal Arifin Gufron, narasumber kita yang kita cintai, yang kita banggakan, yang selalu memberi pencerahan kepada kita, Kiai Haji Abdul Somad LCMA PSD, Ketua Panitia Bedah Buku Bapak Haji Ade Muzawir, para Ketua DKM di bawah koordinasi BPKDI, para Ketua Majelis Taklim, para pengurus dan jamaah majelis hadirin yang hadir secara online yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama-tama, marilah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga di malam berbahagia ini, meskipun masih di tengah pandemi COVID-19, kita masih berikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dapat hadir di kegiatan yang mulia, yaitu kegiatan bedah buku, yang insya Allah akan dinarasumberkan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Somad. Para jamaah yang berbahagia, bedah buku merupakan salah satu aktivitas pembicaraan atau diskusi yang mengupas atau mengkaji tentang isi buku. Hal ini tentunya juga sebagai bentuk mencari ilmu pengetahuan dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu Islam. Dan Rasulullah juga bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Peserta jamaah yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa sudah 1 tahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19, dan segala aktivitas yang dilakukan saat ini kita semua wajib terus mentaati protokol kesehatan dengan mentaati 5M. Selanjutnya perlu saya sampaikan, sebagaimana surat edaran terbaru Menteri Agama RI nomor 13 tahun 2021 tanggal 15 Juni tahun 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Tentunya pemerintah tidak pernah melarang untuk beribadah, terutama di wilayah Jakarta Timur. Namun hati-hati, karena ulama, kiai, ustadz, habaib adalah pintu terdepan, terutama buat kita sebagai pemimpin. Kalau beliau terkena COVID, ajal semuanya tangan Allah, tapi kita harus berusaha. Kita harus jaga mereka, karena mereka sumber ilmu, sumber inspirasi buat kita bersama, terutama buat saya di Jakarta Timur. Bahwa kegiatan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara tanpa dinyatakan aman dari COVID-19. Kalau sudah aman,
itu dibolehkan. Supaya kita bisa jaga para ulama, para kiai, para guru kita, semoga selalu sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti pengajian umum, pertemuan pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah dihentikan sementara di zona merah dan zona oranye sampai dengan kondisi memungkinkan. Sedangkan kegiatan peribadatan dinyatakan aman penyebab COVID-19 hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan menerapkan standar prokes secara ketat. Jadi kalau warga kita yang zonanya aman, hijau, silakan beribadah, tapi tetap memperhatikan kesehatan. Karena saya sayang dengan warga saya. Sampai hari ini, Jakarta Timur yang terkonfirmasi 400 lebih hari ini. DKI Jakarta sudah 4.414 sampai hari ini. Para jamaah yang berbahagia, atas nama pemerintah Kota Jakarta Timur, saya mengapresiasi program yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kegiatan Dakwah Islam BPKDI Jakarta Timur. Ini sebagai wujud kepedulian di bidang pendidikan atas partisipasinya dalam hal pendidikan, khususnya ilmu agama Islam bagi masyarakat. Diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan Islam para jamaah masyarakat Muslim, sehingga jamaah dapat memahami secara benar ajaran Islam sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran serta mengamalkannya. Dan ternyata selain gelar akademik, beliau mempunyai banyak gelar, baik gelar adat maupun gelar-gelar kehormatan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, khawatir salah sebut ini Ustaz. Ada Datuk Sri Ulama Setia Negara. Ulama yang Setia Negara ini gelar beliau, Datuk Sri Ulama Setia Negara, luar biasa. Beliau lahir di Asahan, Sumatera Utara tahun 77. 3 tahun di atas saya nih, nggak jauh beda nih Ustaz. Alhamdulillah. Seumuran gitu. Gelar beliau LC dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. S2 beliau pernah di UKM, University Kebangsaan Malaysia, namun tidak selesai Ustaz ya. Langsung pindah ke Maroko. Ini luar biasa. Institut Darul Hadis Al-Hasaniyah di Maroko. Kemudian beliau menyelesaikan S3 di Omdurman Islamic University di Sudan. Dan selain sebagai dosen, selain sebagai dai, beliau juga penulis buku yang sangat produktif. Saya mengoleksi buku antum ini Ustaz. Dan yang luar biasa, para jamaah mungkin belum banyak yang tahu, beliau menulis buku sirah juga, kisah Nabi Muhammad SAW. Saya ingat betul bab terakhirnya, hari-hari terakhir Rasulullah Ustaz. Yang ternyata air liur orang yang berjumpa dengan air liurnya Nabi terakhir adalah air liurnya Aisyah. Jadi ketika di akhir usia Rasulullah, minta disiwak, dan ternyata siwaknya digigit dulu oleh Aisyah, dan itu diberikan kepada Rasulullah menjelang Rasulullah meninggal. Jadi air liur yang berjumpa air Rasulullah ada air liurnya Aisyah radhiyallahu anha. Itu saya membaca itu betul luar biasa, berlinang air mata. Itu tulisan saya, dan saya yakin ketika menulis beliau itu mungkin dengan hati yang terdalam itu. Para jamaah sekalian, jadi kalau lihat biografi para ulama tuh saya selalu bertanya ini Ustaz, gimana orang tuanya dulu mendidik. Jadi terkadang saya banyak bertanya dulu gimana orang tua UAS ini mendidik UAS sampai menjadi seperti ini gitu. Hanya 3 tahun jarak tepat dengan saya tapi ngejarnya begitu jauh. Baik para jamaah, menyingkat waktu, kami persilahkan kepada UAS, namun kami ingatkan, pertama jaga protokol kesehatan, jangan sampai ada yang abai, ada yang tidak disiplin gitu ya. Yang kedua, mohon 10 menit pertama seluruh video peserta di-on-kan. Agar nanti ketika kami capture dokumentasi, foto para jamaah hadir. Demikian, jadi mohon di-on-kan selama 10 menit pertama. Dan sebelum menyimak tausiah beliau, kami ingatkan, mari kita niatkan semata-mata mencari ilmu, kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan mari kita serap sebanyak-banyaknya manfaat dari guru kita, Kiai Haji Abdul Somad. Dan jika ada pertanyaan nanti akan kami gilir satu persatu tiap masjid dan boleh juga melalui chat yang disediakan. Untuk itu kepada Gurunda Al-Ustaz Abdul Somad, waktu dan tempat tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Ade Muzawir, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama kita hormati, Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Muhammad Anwar SSI MAP. Bersama kita Bapak Ketua Badan Pengelola Kegiatan Dakwah Islam Jakarta Timur, Bapak Haji Ermanu. Juga penasehat BPKDI, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Ghufran. Para ketua DKM di bawah koordinasi BKWKDI, Ketua Majelis Ta'lim Silaturahmi Ibu Hajah Ratna Suminar, para pengurus dan jamaah masjid, dan seluruh hadirin yang mengikuti program kita ini secara online. Ada beberapa masjid yang sedang menyaksikan kita bersama. Ada masjid, jamaah masjid Al-Muhajirin, kemudian jamaah masjid Hayatun Nufus, jamaah masjid An-Nahl, jamaah masjid Nurul Iman, jamaah masjid Nurul Jannah, jamaah masjid Al-Kautsar, jamaah masjid Al-Mukhlisin, dan jamaah masjid Al-Hijrah. Baik yang ikut langsung live maupun yang mengikut menyusul belakangan, insya Allah semuanya mendapatkan barokah menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Buku yang kita bahas ini 99 tanya jawab sholat. Dari mulai niat takbiratul ihram sampai salam. Kemudian beberapa yang terkait dengan bacaan setelah sholat, zikir berjahar, bersuara, dan berdoa bersama, dan lain sebagainya. Saya hanya membahas sebagai pengantar dialog kita, lebih kurang 30 menit, akan saya bahas yang menjadi kontroversial, ikhtilaf, ada masalah-masalah. Yang tidak ada masalah kita tidak bahas. Masalah yang pertama, bagi yang pegang buku bisa dibuka halaman 32. Masalah pertama adalah hukum melafalkan niat. Kita tahu bahwa niat itu tidak bersuara, tidak berbunyi, dia ada di dalam hati. Lalu kalau niat itu di dalam hati, kenapa kita ada sebagian melafalkan niat? Niat sholat maghrib, usolli fardal maghribi, thalatha raka'atin, adaan, ma'muman, lillahi ta'ala. Apakah itu niat? Apa sebenarnya niat itu? Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu adalah qalbu, dalam hati. Kalau dalam hati maka dia tidak ada suara, tidak berbunyi. Jadi tentang masalah niat ini ada 3 mazhab ulama. Untuk detailnya teks Arabnya ada di dalam buku ini di halaman 32. Ya, bagi yang tidak bisa baca teks Arab ada terjemahnya pakai bahasa Indonesia. Ada beberapa jamaah yang komplain melihat buku ini. Kenapa ada teks Arabnya, kenapa tidak dikasih baris? Lalu saya jawab, yang tidak diberi baris Arab gundul itu khusus untuk anak-anak pesantren, adik-adik saya yang sedang berada di pondok pesantren, dia pulang kampung, dia lihat buku bapaknya, dia baca, oh ini ada teks Arabnya. Bagi yang tidak menguasai bahasa Arab, tidak bisa baca Arab gundul, baca terjemahnya saja. Dengan mengetahui terjemah, ini kita sekaligus melatih anak-anak kita supaya mereka bisa memahami, membaca, setelah paham mengalih bahasakan ke bahasa Indonesia. Terkait tentang masalah niat ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama berpendapat bahwa niat itu di dalam takbiratul ihram. Jadi dari mulai A sampai Ra. Akbar. Salatnya salat maghrib 3 rakaat jadi makmum. Salatnya salat maghrib ada tunai saat ini, bukan mengganti yang kemarin, bukan salat ulangan. Lalu kemudian jumlahnya 3 rakaat, menjadi makmum atau menjadi imam. Nah, substansi niat ini yang disebut dengan qasad, ta'arad, ta'yin, menetapkan sholatnya apa, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berapa rakaat, apakah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 1 rakaat, menjadi imam atau menjadi makmum, maka substansi niat ini ada di dalam takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i,
dalam takbiratul ihram. Itulah niat. Allahu Akbar. Jadi dari mulai A sampai bar, disitulah dipasang niat. Saya sholat maghrib, 3 rakaat, sholat ada, jadi makmum. Karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sejalan antara bunyi takbiratul ihram dengan niat. Sedangkan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, 3 mazhab, Hanafi, Maliki, dan Hambali, niat itu sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram dia diam, berniat, lalu kemudian setelah berniat baru dia angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya mengamalkan pendapat yang pertama, bahwa berniat itu di dalam takbiratul ihram. Tapi kadang tidak sinkron antara apa yang ada di hati saya dengan yang dilafalkan mulut saya. Maka dalam hal itu saya biasanya menguatkan hati. Menguat hati dengan mengatakan usolli fardal maghribi salatsa raka'atin adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi yang sebelum takbiratul ihram itu bukan niat. Melafalkan niat malikul imri imanawa, orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niat haji di mana? Niat haji di miqat. Kalau kebetulan dari Madinah, di Bir Ali. Kalau kebetulan dari Indonesia, maka dia berniat di Bukit Yalamlam. Kalau kebetulan dari Mesir, dia berniat di Juhfah, di Rawil. Nah, ini semua adalah tempat berniat. Kalau niatnya puasa fardu, sebelum azan subuh, sebelum terbit fajar shadiq, nama itu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, ini tentang letak niat. Letak niat dalam sholat ada 2. Pertama, dalam takbiratul ihram. Yang kedua, sebelum takbiratul ihram. Saya mengamalkan yang dalam takbiratul ihram. Tapi saya tidak menyalahkan kawan sahabat saya yang berniat sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya kosong, tidak ada apa-apa. Niatnya sebelum takbiratul ihram. Maka ini tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau niatnya setelah takbiratul ihram. Nah, ini masalah. Allahu Akbar. Setelah itu baru dia berniat. Nah, ini sholat zuhur apa asar? Asar aja. Ini tidak bisa. Karena tidak sah sholat. Karena waktunya sudah lewat. Nah, ini tentang masalah niat. Baik, kita lanjutkan. Melafazkan niat sudah, waktu berniat sudah. Sekarang pembahasan mengangkat takbiratul ihram. Dalam mengangkat takbiratul ihram ada 2 hadis. Hadis yang pertama, idza kabbara, kalau Nabi bertakbir, rafa'a yadaihi, dia angkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima udhunaihi, sampai ke daun telinganya. Nah, ini hadis yang pertama. Nabi mengangkat tangan sampai ke daun telinga. Allahu Akbar. Hadis yang kedua mengatakan kana yarfa'u yadaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sampai sejajar dengan mankibaihi, bahu. Allahu Akbar. Jadi kalau kita lihat ada yang mengangkat saat bahu, maka dia pakai hadis yang kedua. Kalau dia pakai sampai ke daun telinga, berarti dia pakai hadis yang pertama. Dua-duanya pakai hadis. Dua-duanya ahlus sunnah. Dua-duanya ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai hanya karena perbedaan, lalu kita keluarkan saudara kita dari ahlus sunnah. Lalu bagaimana dengan perempuan? Nabi tidak ada mengkhususkan sholat perempuan, tapi ada kaedah secara umum. Lebih tertutup lebih baik. Perempuan itu prinsipnya lebih tertutup lebih baik. Pakaiannya lebih tertutup lebih baik. Suaranya lebih tertutup lebih baik. Tempat tinggalnya lebih tertutup lebih baik. Melangkah kakinya lebih tertutup lebih baik. Prinsipnya perempuan lebih tertutup lebih baik. Maka dalam hal mengangkat tangan antara ke daun telinga dengan ke bahu, kira-kira mana yang lebih tertutup? Maka yang lebih tertutup adalah di bahu. Makanya banyak kita lihat perempuan, dia sholat dalam mukena, dalam jilbab, maka tangannya hanya sebahu saja. Allahu Akbar. Tidak ada Nabi mengatakan, yang perempuan sebahu, yang laki-laki sedaun telinga. Tidak ada. Tapi prinsipnya secara umum, lebih tertutup, lebih baik. Kaedah inilah yang dipakai secara umum, lebih tertutup, lebih baik. Jadi antara dua,
mengangkat tangan ke daun telinga, mengangkat tangan sampai ke bahu. Perempuan lebih baik sampai ke bahu karena lebih tertutup, lebih rendah, lebih baik. Afdal. Ini tentang mengangkat tangan. Berapa kali kita mengangkat tangan dalam sholat? Mengangkat tangan dalam sholat itu ada 4 posisi. Pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika akan ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal pada sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Setelah tasyahud awal, lalu kemudian tegak berdiri, saat itu dia angkat tangan, Allahu Akbar. Maka saya ulang lagi, bukan 4 kali, tapi 4 posisi. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika akan ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga kita bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat ketika bangun dari rakaat ketiga, rakaat kedua. Bangun pada rakaat kedua, bangun setelah tasyahud awal, bangun ketika rakaat kedua setelah tasyahud awal pada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, kecuali sholat maghrib. Nah ini tentang masalah mengangkat tangan. Kita lanjutkan masalah. Karena intinya adalah masalah-masalah. Yang tidak ada masalah, maka tidak perlu kita bahas. Tentang masalah membaca, ada beberapa bacaan, yaitu membaca Al-Fatihah. Apakah basmalahnya dibaca jahar atau sir? Karena ketika kita sholat di satu masjid, kita dengar bismillahnya jahar. Jelas, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ada satu masjid lagi, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ketika dalam mendengar bismillah jahar dengan bismillah sir, mana yang kita ikut? Mana yang kita amalkan? Berapa mazhab sebenarnya dalam masalah ini? Maka dijelaskan di sini bahwa membaca basmalah pada awal Al-Fatihah ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Syafi'i, bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab yang kedua, mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Bismillahnya dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab yang ketiga adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak baca basmalah sama sekali. Karena basmalah itu menurut mereka bukan bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillahirrabbilalamin ayat 1. Maka tidak ada basmalah. Basmalah tidak dibaca jahar, tidak juga dibaca sir. Lalu basmalah tidak masuk bagian dari Al-Fatihah. Maka kalau kebetulan jamaah beli Quran cetakan Maroko, itu coba lihat Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim kosong. Tidak ada angka 1. Alhamdulillahirrabbilalamin baru nomor 1. Beda dengan Quran cetakan Makkah, Madinah, Indonesia, Jakarta, Bandung. Maka Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirrabbilalamin 2. Ar-Rahmanirrahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas shiratal mustaqim 6. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim sampai urutan Al-Fatihah pun lupa mana ayat-ayatnya. Tapi yang jelas Al-Fatihah diawali ayat 1-nya Bismillahirrahmanirrahim, ayat 2-nya Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedangkan dalam mazhab Maliki, Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, Quran yang dicetak di sana, Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim 0. Qul Bismillahirrahmanirrahim 0. Qul huwallahu ahad baru 1. Allahu samad 2. Nah ini tentang membaca basmalah pada Al-Fatihah. Saya ulang sekali lagi. Membaca basmalah pada surah Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Hanafi dengan Hambali dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut mazhab Maliki tidak baca basmalah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu apakah
karena berbeda mazhab lalu kita tidak mau bermakmum kepada imam yang bermazhab selain mazhab kita. Maka dalam sejarah Islam, Makkah itu dulu masyhur populer dengan mazhab Maliki. Karena Imam Malik bin Anas tinggal di Makkah, maka murid-murid beliau mengembangkan mazhab Maliki di Madinah. Maka mazhab murid-murid dari Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, mengajar menjadi imam di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka pada musim haji, ada makmum yang datang dari Mesir, mazhabnya Syafi'i. Ada yang dari Baghdad, mazhabnya Hambali. Ada yang dari Mesir, berbagai macam mazhab. Ada yang dari Kufah, Irak, mazhabnya Hanafi. Karena Imam Hanafi dikuburkan di Kufah, Imam Syafi'i dikuburkan di Mesir. Maka murid-murid mereka, mayoritas masyarakat ikut pada mazhab mereka. Maka ketika musim haji, yang mazhab Syafi'i, yang mazhab Hambali, yang mazhab Hanafi bermakmum kepada mazhab Maliki. Jadi tidak ada halangan. Imamnya mazhab Maliki, makmumnya bermazhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Nah, ini semua pelajaran tentang bagaimana sholat berjamaah dengan imam yang berbeda mazhab dengan makmum. Selama tidak melanggar aturan sholat, membatalkan wudhu, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Tentang masalah membaca ayat panjang pendek ayat. Ini banyak sekarang masjid panjang pendek ayatnya tidak jelas. Sehingga ada imam yang kebetulan dia hafal Quran, dia baca sepanjang-panjangnya. Ada imam yang tidak hafal, dia baca sependek-pendeknya. Jamaah yang terbiasa pendek, ketika ketemu imam yang panjang, dia unjuk rasa minta ganti imam. Nah, ini masalah. Maka Imam Nawawi sudah membuat satu batasan bahwa ada ayat yang dibaca ayat panjang. Ayat panjang itu startnya dari surat Al-Hujurat sampai ke An-Naba. Ini dibaca pada sholat subuh dan zuhur. Lalu kemudian ada yang sedang, itu dari surat An-Nazi'at sampai Wadduha. Itu dibaca pada Asar dan Isya. Sedangkan yang pendek dibaca dari Alam Nashrah sampai An-Nas, itu dibaca pada sholat maghrib. Nah, ini batasan ini, karena mesti ada standarnya. Kalau tidak nanti jamaah kelahi antara panjang pendek. Yang suka panjang, dia tenang dengan imam itu. Yang tidak suka panjang, ayat-ayat yang panjang ini mengganggu dia. Akhirnya dia minta supaya imam baca ayat pendek. Nah, ini menjadi masalah nanti. Nampaknya kecil sepele, tapi bisa menjadi masalah. Lalu kemudian ketika rukuk dan sujud, berapa jumlah tasbih yang dibaca? Qala Ahmadu fi risalatihi. Imam Ahmad berkata dalam risalahnya, Ja'al hadithu anil Hasanil Basri. Ada hadis dari Imam Hasan Al-Basri, dia berkata, At-tasbihut tamu sab'un. Tasbih yang sempurna 7. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 7 kali. Wal wasatu khamsun. Yang sedang itu 5 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa adnahu, yang paling pendek, yang paling sedikit adalah salasun, 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini pun juga bacaan tentang masalah sujud, tentang masalah bacaan ruku ini. Kalau kita tidak ada batasan standarnya, nanti kebetulan ada orang yang terbiasa tahajud, sujudnya lama, dia baca sujud lama-lama. Nanti makmum yang di belakang komplain, karena begitu bangun, hitam semua dia lihat. Dia sangka mati lampu, padahal dia sudah hitam. Nah, ini semua penting. Nampaknya sepele, tapi ibadah tidak bisa pakai perasaan. Ibadah itu ada standarnya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada halalnya, ada haramnya. Itu dipelajari semua dalam fikih. Maka sesungguhnya 99 tanya jawab sholat ini adalah bagian dari fikih sholat. Kemudian tentang bacaan ketika ruku. Bacaan ketika ruku banyak sekali. Ada yang subhana rabbiyal azim, tidak pakai wa bihamdi. Tapi yang riwayat dari Imam Al-Baihaqi, Ad-Darqutni, Abu Dawud, maka pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lalu kemudian riwayat yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, ini banyak sekali riwayat-riwayat dari para ulama yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kalau habis waktu tolong sampaikan Pak Ade Muzawir.
Ketika sujud, mana yang lebih dahulu menyentuh lantai? Apakah telapak tangan atau lutut? Maka di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan, idza sajada ahadukum, kalau kamu sujud, fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Janganlah kamu turun seperti turunnya unta. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Turunkanlah dua tangan, setelah itu baru lutut. Sedangkan hadis riwayat Wa'il bin Hujr, idza sajada, kalau Nabi bersujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Dia letakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Wa idza nahadha, kalau dia bangkit, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Dia angkat kedua tangannya sebelum lututnya. Hadis yang pertama mengatakan tangan dulu turun ke bawah. Allahu Akbar. Hadis yang kedua mengatakan lutut dulu baru tangan. Nah, maka sesungguhnya dalam hal ini lutut dulu apakah tangan dulu? Maka ulama membahas. Maka yang pendapat rajih, pendapat yang kuat, lutut dulu. Mayoritas ulama lutut dulu. Mayoritas ulama Saudi Arabia juga mengatakan lutut dulu. Syekh Ibnu Baz mengatakan lutut dulu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan juga lutut dulu. Nah, ini karena ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Albani, judulnya Sifat Salat Nabi. Di situ dia jelaskan tangan dulu, mengatakan lutut, yang satu mengatakan kening. Nah, dia keluar lalu dia buat sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang masalah ruku, tentang masalah sujud, mana yang lebih dulu turun, supaya kita tidak menjadi konflik, menjadi masalah. Lalu kemudian ketika bangun dari sujud, setelah bangun dari sujud itu ada namanya jilsatul istirahah, duduk istirahat. Nah, jadi tidak langsung berdiri tapi istirahat sejenak baru dia berdiri. Allahu Akbar. Ada namanya jilsatul istirahah, yaitu duduk istirahat sejenak supaya menguatkan tubuh. Tapi ada riwayat juga yang mengatakan bahwa Nabi melakukan itu ketika badannya sudah mulai berat. Adapun ketika beliau masih muda, masih kuat, dia langsung saja tegak. Allahu Akbar. Tapi ketika beliau sudah tua, maka dia duduk sejenak. Duduk itu disebut dengan jilsatul istirahah, yaitu duduk istirahat. Lalu kemudian meletakkan tangan ke lantai saat akan bangkit ke atas. Jadi ketika dia mau bangkit ke atas, dia letakkan kedua tangannya ala rahatihi, pada telapak tangannya. Allahu Akbar, dia tegak ke atas. Nah, ini tentang masalah pendapat setelah sujud mau bangun ke atas. Kemudian tentang masalah salawat. Maka dalam membaca salawat ini, dalam mazhab Syafi'i dibaca Allahumma sholli ala sayyidina. Menggunakan kata sayyidina itu untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin kita. Kita tidak sebut Allahumma sholli ala Muhammad karena ada adab fauqal ilmi, adab sopan santun tata krama di atas ilmu. Tak ada gunanya orang banyak ilmu tapi tidak beradab. Orang beradab kurang-kurang ilmu bisa termaafkan. Beradab kepada Nabi adalah dengan menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagi yang tidak mau mengucapkan sayyidina Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, terserah. Tapi tentang mengucapkan sayyidina juga ada dalilnya. Jari kelingking, jari manis, jari tengah melingkar. Melingkar ibu jari dengan jari tengah dibuat melingkar. Lalu kemudian ketika menyebut lafaz Allah, menggerakkan. Setiap menyebut lafaz Allah, jari kelingking, jari manis, jari tengah melingkar. Setiap melafaz Allah, telunjuknya angkat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini matanya melihat telunjuknya. Lalu kemudian mazhab Syafi'i menggenggam semua jari. Nah, ini bedanya. Mazhab Syafi'i menggenggam jari. 1, 2, 3 genggam. Lalu kemudian telunjuknya menunjuk dengan telunjuk pada lafaz illallah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pada mazhab Syafi'i telunjuk diangkat hanya pada lafaz illallah dan tidak turun lagi sampai salam. Nah, ini tentang masalah tasyahud. Ya? Nah, baik. Lalu kemudian doa sebelum salam. Doa sebelum salam, Allahumma firli ma qaddamtu
At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup, tapi baik ditambah. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ta'ala bi minni antal qadim wa antal muakhir la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu kemudian setelah itu minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian kalau masih ada waktu tambah lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu kalau imam masih juga membaca, dia baca doa-doa. Kalau tidak maka dia diam saja kalau dia sebagai makmum. Adapun sebagai imam maka dia tidak terlalu panjang-panjang. Maka ini semua adalah sunnah. Kita amahadukum, kalau kamu jadi imam falyukhafif, maka ringankanlah. Tapi ringan pun ada batasannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka imam menghadap kepada jamaah. Pendapat yang pertama mengatakan imam menghadap kepada jamaah karena memang Nabi menghadap kepada jamaah dan bertanya, inspeksi, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Tapi ada juga riwayat kedua, Nabi miring ke kanan. Jadi kalau sana kiblat, setelah salam Nabi miring ke kanan, lalu kemudian badan sebelah kanannya itu menghadap kepada jamaah karena jamaah meminta barokah sebelah kanan. Nah ini tentang setelah salam, bahwa ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itulah pengantar dialog kita pada kesempatan kali ini. Adapun untuk tanya jawab interaktif, saya serahkan kembali kepada Bapak Ade Muzawir. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ustaz sudah menyampaikan poin-poin penting yang kira-kira menimbulkan khilafiyah di antara kita, dan secara urut sistematis dari niat, Fatihah, terus sampai salam, bahkan setelah salam. Nah, seperti itu. Dan sudah menyampaikan secara ringkas, ya, lugas, tegas, dan cerdas. Apalagi cadas, luar biasa. Baik. Kita memasuki sesi tanya jawab. Kita mulai dari mana nih? Oh ya, monggo Bapak Sihabuddin Latif. Ya, kita yang di lokasi dulu ya, yang offline ini. Monggo Pak Haji. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Abdul Somad, menggarisbawahi yang tadi Ustaz jelaskan sejak awal sampai akhir, khususnya terkait dengan bab sholat ini. Dari beberapa madhab ini tadi sudah disampaikan, dan sepertinya Imam Syafi'i ini lebih ketat dalam soal hal ini, gitu. Nah ini termasuk juga tadi di samping soal takbir, soal niat, soal bacaan, dan seterusnya, termasuk juga soal wudhu umpamanya harus ada persertaan 2 kulah umpamanya. Nah ini tentu Ustadz menjadi lebih, Imam Syafi'i itu lebih ketat daripada madhab-madhab yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang memberikan analisa bahwa mazhab Syafi'i lebih ketat. Mazhab Syafi'i lebih ketat dibanding mazhab yang lain. Pernyataan itu tidak keliru. Tidak salah, artinya benar, tepat. Tapi di dalam konteks apa? Kalau kita lihat, dalam masalah kurban, mazhab Hanafi mengatakan kurban itu wajib. Sedangkan mazhab Syafi'i, kurban itu sunat muakkad. Nah, jadi dalam masalah kurban Hanafi lebih ketat. Kemudian dalam masalah witir, dalam mazhab Hanafi, witir itu hukumnya wajib. Jadi malam itu jangan sampai malam itu kosong dari witir. Jadi setiap malam orang wajib sholat witir. Nah, dalam mazhab Syafi'i, witir sunat muakkad, tidak sampai kepada wajib. Jadi dalam hal ini mazhab Hanafi lebih ketat
daripada mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i mengatakan witir tidak sampai wajib, hanya sunat muakkad saja. Tapi dalam masalah pernikahan, mazhab Syafi'i lebih ketat. Dia pakai hadis la nikaha, tidak sah nikah illa biwaliin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan saksinya mesti ada 2 orang saksi. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Perempuan yang sudah menikah, janda, dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Nah, ini tanpa wali. Nah, dalam mazhab Syafi'i, maka mesti dengan wali. Dan hukum kompilasi hukum Islam Indonesia memakai mazhab Syafi'i dalam masalah pernikahan. Dalam masalah pernikahan, dalam masalah umum mazhab Syafi'i, khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat satu kompilasi hukum Islam, hukum pernikahan, diadopsi dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ketat dalam masalah ibadah. Dalam masalah hewan, misalnya mazhab Hanafi ketat. Dalam masalah hewan laut, masalah hewan laut, maka selain daripada ikan haram. Jadi kebetulan saya dulu satu asrama waktu di Maroko dengan sahabat saya satu dari Chittagong. Chittagong itu negaranya sekarang pecahan dari India. India pecah satu karena Islam, karena agama, pecah menjadi Pakistan. Ternyata di sesama Pakistan itu berbeda. Satu bahasa Urdu, satu bahasa Bangla. Akhirnya Bangla memisahkan diri, itulah dia Bangladesh. Jadi India, Pakistan, Bangladesh, mazhabnya Hanafi. Kebetulan saya satu asrama, satu dari Chittagong Bangla, yang satu lagi dari Karachi, Pakistan. Dan kedua-dua kawan saya ini tidak makan kerang. Kami tinggal di Maroko, di pinggir laut, banyak dapat kerang-kerang besar. Pas kami masak, dia bilang, haza haram, kata dia. Saya bilang, inilah yang paling enak, ini halal. Kata dia, selain ikan, haram. Oh, situ saya paham, tahu bahwa ternyata mazhab Hanafi ketat. Karena dianggapnya yang halal di laut itu hanya ikan saja. Nah, ini tentang masalah bahwa tidak selamanya mazhab Syafi'i ketat. Tapi secara umum memang dalam masalah ibadah mazhab Syafi'i ketat. Contoh dalam masalah air. Air itu mesti 2 kulah. 2 kulah itu banyak versi, tapi yang paling masyhur 60 cm ke atas, 60 cm ke samping. Oleh sebab itu kalau bak di kamar mandi kita kurang dari 60 ke atas ke samping, maka dalam mazhab Syafi'i berwudu dengan itu tidak sah. Kenapa? Karena airnya dikhawatirkan mustakmal. Itu tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam mazhab Syafi'i. Maka pulang dari kajian ini, selesai dari ngaji ini, perbaikilah bak mandi kita. Nah, jadi yang pakai ember kecil saja, makanya kadang orang-orang tua kita mengatakan berwudulah dengan air dari keran. Karena itu lebih selamat, karena dari keran itu dia tidak kena, tidak mustakmal, tapi airnya suci, mutlak, suci mensucikan. Lalu kemudian, ada sebagian mazhab, kalau nanti kita masuk lagi, adalah mazhab Syafi'i itu tidak bisa, karena air menetes, dikhawatirkan nanti mustakmal. Jadi tingkat kehati-hatian dalam mazhab Syafi'i, Masya Allah, untuk menjaga bagaimana air ini betul-betul air mutlak, air suci mensucikan, sehingga dia tidak ada rasa was-was. Tentang masalah membatalkan wudhu misalnya. Dalam mazhab Maliki, bersentuhan laki-laki perempuan yang tidak mahram, selama dia tidak ada nafsu, maka tidak batal. Jadi tidak begitu ketat. Apalagi Hanafi longgar sekali, nafsu pun tidak batal. Karena maksud dia lamastumun nisa di situ adalah kalau maaf, kalau jima, berhubungan kelamin baru batal. Kalau tidak ada hubungan kelamin, hanya sentuhan kulit saja, maka tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i ketat, hanya bersentuhan saja pun batal. Kalau bersentuhan laki-laki perempuan dengan tidak mahram, maka wudhunya batal. Nah, tapi kita yakin di sini hebatnya mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ketika orang berwudhu, lalu kemudian dia ketemu perempuan, dia sowan atau apa, dia salaman, kena ujung jarinya, habis itu dia sholat. Mungkin berbisik-bisik dalam hatinya. Tadi wudhumu itu batal. Kata dia tidak batal. Aku tidak nafsu. Kata setan, kau ada nafsu sedikit. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i ini terbantahkan, hilang. Siapapun yang menggoda dia berbisik, wudhuku memang batal dan aku sudah
Begitu juga antara kapan berhenti makan pada sebelum azan subuh. Ketika sahabat ditanya, berapa lama kalian berhenti sebelum azan subuh? Kira-kira 50 ayat. Dari 50 ayat itulah yang diambil mazhab Syafi'i sebagai penetapan imsak. Imsak 50. Jadi kalau dihitung 50 ayat itu bacanya tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. 50 ayat itu 10 menit. Makanya kalau kita lihat jam di masjid kita, jam 10 menit sebelum azan subuh sudah ada imsak. Imsak itu salah satu ijtihad dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Nabi. Jadi jangan dibenturkan, kamu mau ikut hadis atau ikut Syafi'i. Nah, ini namanya bodoh yang ditularkan. Karena mazhab Syafi'i juga mengambil dari hadis. Dari mana itu datang 10 menit menjelang azan subuh? Dari hadis tentang sahabat Nabi memberitakan Nabi menahan sebelum azan subuh 50 ayat. 50 ayat itu diukur-ukur lebih kurang 10 menit. Dan amat sangat besar manfaatnya. Karena kalau 10 menit menjelang azan subuh sudah gosok gigi, sudah nyantai, sudah bersih. Ketika azan berkumandang, dia sudah tenang. Bayangkan kalau mulutnya berisi nasi, berisi gulai, berisi kue, berisi teh, berisi kopi, berisi susu manisan. Lalu kemudian ketika itu terdengar suara azan. Dan azannya pula banyak sekali. Azan masjid ini, azan musola, azan yang mana mau diikuti? Maka datang was-wasnya. Maka mazhab Syafi'i ketat, mazhab Syafi'i ihtiyat, tingkat kehati-hatiannya tinggi sekali. Nah, jadi dengan mempelajari mazhab-mazhab ini, bukan kita saling menyalahkan, tapi justru saling menghormati dan kita tahu dari orang lain. Yang belajar mazhab Syafi'i, walaupun dia tidak mengamalkan mazhab Syafi'i, dia akan menghormati air wudhu. Dia akan menghormati tentang masalah imsak. Akan menghormati tentang masalah nikah. Kenapa? Karena dia tahu, oh mazhab Syafi'i ternyata tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi, lebih besar. Ini tentang pentingnya memahami mazhab untuk mengenali karakter ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Qurannya satu, hadisnya satu, nabinya satu, Allahnya satu. Tapi kami memahami teks-teks itu ada sedikit perbedaan ijtihad antara para ulama dan kita mengikuti guru-guru kita, para kiai kita, para habaib kita, mereka bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, bertasawuf sufi, maka kita ikuti. Begitu sangat-sangat keilmuan dari guru-guru mereka sampai kepada mereka. Allah. Baik, berikutnya kami persilakan yang lain dulu ya Bapak Ibu. Dipersilahkan, mungkin dari masjid-masjid ada yang akan bertanya. Mohon ditampilkan videonya. Silakan. Audionya belum terdengar, di unmute. Mohon di unmute dulu. Udah. Oh ya, silakan sudah. Mohon maaf tidak terdengar jelas Pak Sukadi ya, Pak Sukadi tidak terdengar jelas suaranya Pak Sukadi. Atau kalau kesulitan audio kita ke masjid lain dulu, boleh? Sambil dibetulkan teknis di Al-Muhajirin. Oke. Ada input jadi dari atau ini Ustadz yang melalui chat dulu ini Ustadz sambil nunggu masjidnya ready. Assalamualaikum Ustadz, niat dalam bahasa Indonesia apakah sah? Itu pertanyaannya Ustadz. Dari Mbak Nova. Niat itu letaknya di dalam hati. Niat itu letaknya di dalam hati. Substansi niat itu menetapkan sholatnya sholat apa. Maghrib, zuhur, asar, isya, duha. Lalu kemudian rakaatnya berapa? Rakaat 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Lalu kemudian dia jadi imam atau jadi makmum. Kemudian apakah sholatnya itu qadha, ada atau i'adah? Sholat tunai saat ini atau mengganti atau mengulang. Kalau 4 substansi ini terwujud, maka tidak masalah dia pakai bahasa apa. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia. Karena penetapan itu di dalam hati, tidak dilafazkan di mulut. Tapi katanya kalau ada keluar dari mulut
dua kata, satu kata bukan bahasa Arab, batal. Iya, batal. Kalau ada orang sholat, dia sholat, Allahu Akbar. Lalu kemudian, mantap. Batal sholatnya. Sedangkan orang berniat, dia tidak dilafazkan keluar. Jadi dalam hati. Jadi kalau dia berniat, itu pakai bahasa Indonesia. Waktu takbir itu, Allahu Akbar. Dalam hatinya, saya sholat maghrib, 3 rakaat, ada tunai, ikut imam jadi makmum. Sholatnya sah. Allahu Akbar. Sah. Nah, ini tentang masalah niat dalam hati. Wallahu a'lam. Sudah terjawab insya Allah. Berikutnya kita kembali ke masjid yang sudah ready, dipersilahkan untuk bertanya. Ini masjid mana nih? Ini Masjid Al-Hijrah. Dipersilahkan pertanyaannya. Dari Rusun ini. Oh, yang sudah siap Nurul Jannah, Blok G. Nurul Jannah, audionya sudah ready. Silahkan Nurul Jannah. Ya, dipersilahkan Nurul Jannah. Nah, kelihatannya masjid sudah ready. Dipersilahkan Masjid Nurul Jannah. Tadi yang terputus Ibu EN ya. Ibu EN dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Dari Masjid Nurul Jannah. Ya, silahkan Bu. Senang Di unmute suaranya. bertatap muka. Mudah-mudahan Ustaz selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menanyakan di dalam Amin ya, Pak. di halaman 109 nomor 45 itu di bab 109 nomor 45 bab kunut. Begini Ustaz, kalau kita yang sudah biasa melaksanakan kunut, tiba-tiba kita ikut imamnya tidak melaksanakan kunut. Nah, ini apa yang akan kita lakukan? Apakah kita ikut saja dengan imamnya atau kita kunut sebentar baru ikutin, seperti itu. Kemudian satu lagi masalah hadis dhaif. Apakah kita boleh beribadah dengan hadis dhaif dan bagaimana pandangan ulama tentang hadis dhaif ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang masalah kunut subuh. Kunut subuh terbagi kepada tiga pendapat. Yang pertama mazhab Syafi'i. Kunut subuh setelah ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Pendapat yang kedua mazhab Maliki. Kunutnya sebelum ruku'. Setelah baca ayat walam yakullahu kufuwan ahad, baca kunut. Habis kunut baru ruku'. Maliki. Saya 2 tahun di kampung mazhab Maliki, kunutnya sebelum ruku'. Mazhab yang ketiga dan mazhab ketiga keempat satu mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali tidak berkunut sama sekali. Subuhnya tidak pakai kunut. Itulah maka Saudi Arabia, Madinah, Makkah tidak berkunut karena Saudi Arabia bermazhab Hambali. Sejak tahun 1924 revolusi King Abdul Aziz yang sekarang rajanya Salman bin Abdul Aziz menggantikan kakaknya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan kakaknya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan kakaknya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan kakaknya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan kakaknya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Sebelum itu bermazhab Syafi'i. Betapa politik berpengaruh terhadap mazhab. Lalu kemudian seandainya kita sebagai makmum ikut menjadi makmum dalam sholat, imamnya tidak berkunut, apakah sholat kita, sholat subuh kita sah? Sah? Sholat subuh kita sah. Apakah kita perlu sujud sahwi? Tidak, kecuali kita jadi imam. Kita jadi imam, kita lupa baca doa kunut, maka menurut mazhab Syafi'i kita sujud sahwi. Tapi kalau kita jadi makmum, kita tinggal ikut imam saja. Tapi kalau kita pergi jamaah umrah di Makkah, Madinah, di sana tegaknya lama. Sami Allahu liman hamidah. Lama tegak. Jadi kalau ada orang yang baca doa kunut masih sempat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walid wa la yu'izzu man hadait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Apakah salah orang membaca doa kunut di belakang imam itu? Tak salah. Apa dalilnya? Karena bacaan doa makmum berbeda dengan doa imam, tak masalah. Mana contohnya? Imamnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Makmumnya baca Allahu akbar kabira. Apakah batal jamaahnya? Tidak. Imamnya baca Allahumma ba'id. Atau sebaliknya, imamnya baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala asila. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Apakah makmumnya komplain? Bacaan nanti kok lain? Yang tidak boleh itu bacaan Fatihahnya lain. Itu pun berbeda mazhab dalam masalah basmalah masih ada toleransi. Ini tentang masalah. Jadi tempat kita yang tidak sempat baca doa kunut, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syai'in ba'du. Allahu akbar. Ini tentang masalah kunut subuh. Lalu kemudian tentang masalah hadis dhaif. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu, hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hadis dhaif. Tutul ilmu walaupun ke negeri Cina, utlubil ilma walau bisin, hadis dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar, hadis dhaif. Keutamaan tentang membaca surat Al-Waqi'ah, hadis dhaif. Hadis dhaif banyak sekali diamalkan. Apa pendapat Imam Nawawi, seorang ahli hadis? Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Sepakat ulama boleh hukumnya mengamalkan hadis dhaif. Ijma' ulama boleh menghukumnya mengamalkan hadis dhaif, tapi bersyarat. Apa syaratnya? Dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Syarat mengamalkan hadis dhaif ada 5. Yang pertama, tidak dalam masalah akidah. Yang kedua, tidak dalam menetapkan hukum halal haram. Yang ketiga, tidak ada periwayat yang kadzab pendusta. Karena ada periwayatnya pendusta, maka hadisnya hadis palsu, hadis maudhu. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, tentang fadail amal, motivasi beramal. Maka untuk motivasi beramal, boleh diamalkan hadis dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan berikutnya ini dengan segala hormat, pertanyaan terakhir. Tadi yang terputus dari Masjid Al-Muhajirin, kami persilahkan. Masih terkendala? 3, 2, 1. Ya. Kita yang sudah ready Al-Hijrah tadi, dipersilakan Al-Hijrah. Ini mohon maaf pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah hampir selesai ya. Dipersilakan Masjid Al-Hijrah. Ya, silakan. Suaranya di-unmute. Masih di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai Abdul Somad yang saya hormati, dan insya Allah Allah jaga dan muliakan seluruh hidupnya beserta keluarganya. Mohon izin, saya Amin dari Masjid Al-Hijrah Rusun Pulau Gebang. Sesuai dengan nama Al-Hijrah, izinkan saya bertanya mengenai bagaimana sih proses hijrah yang benar. Kemudian mulai hijrah itu dari mana ya, biar kita bisa konsisten dan tidak gampang gitu. Kemudian juga apa sih yang harus dipelajari terlebih dahulu dari proses hijrah ini. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses hijrah ada 5. Yang pertama, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah. Meninggalkan zina, meninggalkan narkoba, meninggalkan ghibah, meninggalkan riba, meninggalkan semua yang dilarang Allah. Tinggalkan itu semua, itu namanya orang yang hijrah. Lalu kemudian setelah dia meninggalkan hijrah itu, dia sholat sunat taubat, didahului dengan mandi taubat. Mamin muslimin yudhinibu dzamban. Kalau ada orang yang silap, yang salah, berdosa, tsumma yatatahhar, mandi, bersuci, wudu, tayamum. Kalau tidak bisa mandi, tayamum. Tidak bisa wudu, tayamum. Tidak bisa wudu, tayamum. Tsumma yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat taubat. Tsumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah ampunkan dosanya. Setelah proses kedua, lalu proses ketiga, dia mesti menggabungkan diri dengan jamaah. Alaikum bil jamaah. Berjamaah dengan komunitas hijrah. Baik kersubuhan,
komunitas pemuda tanpa tato, komunitas jombloan sejati tanpa pacaran, komunitas emak-emak milenial, apapun namanya, maka ini berkomunitas. Karena kalau kamu tidak berjamaah, setan akan menerkam serigala, menerkam kambing-kambing yang tidak berjamaah. Al-ghanam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah sendirian itu amat sangat rentan diterkam oleh setan-setan serigala. Setelah berjamaah, insya Allah dia akan istiqomah, 4 istiqomah, dan hasilnya yang kelima adalah husnul khatimah. Itulah proses hijrah. Jadi kita ini tinggal di 3 lingkungan. Pertama, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang kira-kira membantu kita untuk hijrah. Komunitas masjid, komunitas ini jamaah yang sudah ada di komunitas ini, alhamdulillah. Yang kedua, lingkungan kita di kantor, tempat kerja. Saya tidak mengatakan semuanya di kantor, di pasar, di mana. Maka yang lingkungan itu memang menjaga hijrah kita. Yang ketiga adalah lingkungan medsos. Nah, bagaimana teman-teman kita di grup-grup WhatsApp, itu mah grup-grup orang hijrah. Hanya grup-grup mau CLBK, cabut aja lah dari situ. Nah, lalu kemudian ada Instagram. Apakah teman-teman kita itu kira-kira postingan-postingannya menjaga hijrah kita, menjaga hafalan Quran kita, menjaga sholat berjamaah kita, menjaga iman kita, maka kita teruskan. Tapi kalau tidak, aduh, mohon maaf, saya mau dulu mengajak saya surga ini udah banyak betul. Nah, ini IBG-nya, FB-nya, kemudian grup WhatsApp-nya yang kira-kira menjaga hijrahnya. 3 lingkungan ini, maka insya Allah kita akan dipengaruhi oleh lingkungan kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka mengambil dari hadis dan Al-Quran, tapi hasilnya berbeda? Apa itu beda pandangan atau beda cara pandang? Prinsip barangkali. Itu aja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz, ini dari Bu Ratna yang bertanya. Terima kasih Ibu. Saya kasih satu contoh. Orang selalu berkata, kalau terjadi konflik, kembalilah ke sunnah. Kalau terjadi satu masalah, marilah kita kembali ke sunnah. Sekarang kita ambil satu contoh. Marilah kita kembali kepada sunnah, balik kepada hadis. Hadisnya sendiri kontradiktif. Hadisnya sendiri berbeda. Aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam, maka yang membekam dengan yang dibekam itu puasanya batal. Aftarul hajim wal mahjum. Hajim yang membekam, mahjum yang dibekam. Yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Hadis. Satu lagi hadis mengatakan, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi berbekam ketika sedang berpuasa. Nabi berbekam ketika sedang berpuasa. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau terjadi kamu ikhtilaf, kembalilah ke hadis. Hadisnya belajar kitab-kitab bermazhab Syafi'i. Setelah ke Mesir, saya pun ikut mazhab Syafi'i. Di Maroko guru-guru saya bermazhab Maliki, tapi saya belajar hadis. Dan saya memakai fikih mazhab Syafi'i. Itu. Jadi kata mengatakan kembali kepada hadis, hadis itu pun banyak juga mengandung ikhtilaf. Bahkan ada satu kitab judulnya Mukhtaliful Hadis, Ikhtilaful Hadis, ikhtilaf dalam hadis. Ini tentang bahwa hadis itu pun ada ikhtilafnya. Lalu kemudian ulama lah yang mengambil kesimpulan dengan berijtihad, lalu kemudian dia menyimpulkan satu hukum. Tentang masalah satu hadis bisa memiliki multi pemahaman. Saya kasih contoh. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini Madinah. Ini Bani Quraidah. Bani Quraidah itu nama kampung. Kata Nabi ketika di Madinah, wahai para sahabatku, kamu mau pergi ke Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali ke Bani Quraidah. Hadisnya satu, nabinya satu, mulutnya satu, ucapannya satu, statementnya satu. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kesimpulannya, sholat asarnya nanti di Bani Quraidah. Oke, mereka pun melakukan perjalanan. Sampai di tengah jalan, masuk waktu asar. Sampai di tengah jalan, masuk waktu asar. Sahabat pecah dua.
Yang satu mengatakan waktu sudah masuk. Kalau gitu kita sholat di awal waktu. Yang satu lagi mengatakan Nabi berpesan jangan sholat kecuali di Bani Quraizoh. Akhirnya yang satu nggak sholat, mereka sholat asarnya di Bani Quraizoh. Sahabat terpecah dua. Kenapa bisa terpecah dua? Karena nggak ada handphone. Kalau ada handphone kan tinggal telepon Nabi. Rasul, ini masuk waktu, kami sholat di sini apa di Bani Quraizoh? Maka ketika terjadi peristiwa itu sahabat terpecah dua. Yang satu sholat di tengah jalan, waktu sudah masuk. Nabi mengatakan sholat di awal waktu. Yang satu mengatakan nanti sholat asarnya di Bani Quraizoh. Karena Nabi berpesan sholat asar di Bani Quraizoh. Setelah selesai urusan di Bani Quraizoh, mereka kembali lagi ke Madinah, nanya ke Nabi. Ya Rasulullah, kami ada masalah kemarin. Ternyata kami sebagiannya sholat di jalan, sebagian di Bani Quraizoh. Kata Nabi dua-duanya benar. Yang sholat di jalan benar, karena sholat masuk waktu. Yang sholat di Bani Quraizoh juga benar, karena aku berpesan sholat di Bani Quraizoh. Perbedaan memahami hadis. Yang satu memahami hadis tekstual. Yang penting sholat asarnya di Bani Quraizoh. Yang satu memahaminya secara kontekstual. Dimanapun berada, kalau sudah masuk waktu, sholat asar. Perbedaan cara pandang itulah yang membuat ulama berbeda pendapat memahami satu hadis. Salah satu contoh saja. Contoh kedua. Contoh kedua, sahabat Nabi pergi musafir. Ketika mereka musafir, masuk waktu. Air tidak ada, gurun pasir. Maka mereka bertayamum. Tayamum. Selesai mereka tayamum, mereka sholat. Selesai sholat, lanjutkan perjalanan. Waktu masih ada. Ketemu oase, kolam air di tengah gurun pasir. Yang satu berwudu. Dia ambil air wudu. Karena menurut pemahaman dia, sholat yang tadi tayamum, ini ada air, kenapa tidak berwudu? Yang satu lagi nggak mau wudu. Karena kata dia, sholat dia sudah sah. Ngapain wudu lagi? Tayamum kan sah. Akhirnya mereka lanjutkan perjalanan. Selesai, mereka kembali ke Madinah. Nanya ke Nabi. Ya Rasulullah, ya, saya sholat dengan teman saya dengan tayamum. Setelah itu kami lanjutkan perjalanan, ketemu air. Saya berwudu. Kata teman saya, dia tidak mau berwudu. Kata Nabi kepada yang berwudu, laka ajrani. Engkau dapat dua pahala. Satu pahala sholat pakai tayamum, satu sholat pakai wudu. Kata Nabi kepada sahabat yang tidak mau berwudu, laqad asabta sunnah. Perbuatanmu sudah sama dengan sunnah. Artinya apa? Walaupun kita berbeda pendapat, selama perbuatan kita itu benar, kita akan tetap diterima. Maka keluarlah statement dari mulut Nabi, kullu mujtahid musib. Semua ulama yang berijtihad, maka pendapatnya itu benar. Al-hakim ila ijtihada, kalau dia berijtihad, fa asaba ijtihadnya benar, falau ajrani, dapat dua pahala. Pertama pahala berijtihad, kedua pahala ijtihadnya benar. Wa in akhta'a, kalau dia tersalah, terkeliru, dia tetap dapat satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Itu ulama yang sampai pada level mujtahid, berijtihad. Abdul Somad yang tidak sampai pada level mujtahid, mengikut saja pendapat para ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ikut pendapat Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang mengatakan, saya tidak mau ikut Hanafi, tidak ikut Maliki, tidak ikut Syafi'i, tidak ikut Hambali, saya bisa kembali ke Quran dan Sunnah. Berarti kau imam mazhab yang kelima. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Baik, ini antrian pertanyaannya masih cukup panjang, namun waktu jualah yang harus mengakhiri perjumpaan kita. Semoga tetap dalam kerangka ibadah, semoga menambah manfaat kita, insya Allah. Pak jamaah sekalian, kita dalam akhir kita ini, kami mohon Abdul Somad berkenan menutup doa, Ustaz, buat kita semua. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki na'budu wa nasta'in an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalli 'ala Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Bersihkan kami dari segala silap salah dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah.
tutupilah segala aib cacat diri kekurangan kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita, tolong kami melunasi segala hutang piutang kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang sedang Kau uji dengan penyakit sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia maka berikanlah ampunan, lapangkan kuburnya ya Allah. Hablana minas salihin, berikan kami anak keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnil muttaqina imama, jadikanlah pasangan hidup kami, anak keturunan kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikanlah negeri ini aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri kami dari malapetaka, zina, narkoba, riba, korupsi, perbuatan haram, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dimanapun berada, saya dari awal merencanakan kehadiran Ustadz Abdul Somad ini, dari mulai target 500 peserta, akhirnya kita online full, dan ternyata inilah skenario Allah itu yang terbaik para jamaah. Viewernya ternyata di atas 500 juga, Ustadz. Allahu Akbar. Inilah hikmah kita semua. Ternyata jumlah 500 kita capai juga secara online ini, Masya Allah, ini rekor. Baik para jamaah, kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.